Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi SKI kelas 9 MTSN semester 1 dan 2. Jumlah pertemuannya ada 24 pertemuan. Adapun materi semester 1 yaitu pertemuan pertama membahas tentang masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Melalui perdagangan, di samping para pedagang membawa barang dagangannya, di waktu senggang juga dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di mana ia berdagang. Melalui sosial dimanfaatkan oleh para ulama untuk menyebarkan agama Islam pada raja-raja dan bangsawan. Sebab apabila rajanya sudah masuk Islam, maka dengan sendirinya rakyat pun akan mengikutinya. Melalui pengajaran yaitu dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Pertemuan kedua yaitu masuknya Islam di Nusantara melalui perkawinan, sosial, dan kesenian. Melalui perkawinan yaitu dengan cara dilakukan oleh para pedagang dengan cara menikahi gadis pribumi, yaitu dengan cara tasawuf. Dengan cara tasawuf yaitu mengajak masyarakat setempat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kesenian yaitu dilakukan dengan cara kesenian baik berupa seni musik, seni pahat, seni wayang, dan sebagainya yang bernuansakan Islam. Pertemuan ketiga yaitu kerajaan Islam di Jawa. Adapun kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Demak. Demak menjadi sebagai pusat perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam pada masa itu. Adapun kerajaan yang bercorak Islam di Jawa yaitu Kesultanan Cirebon, Mataram, Banten, dan sebagainya. Pertemuan keempat yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Jepang menjadi tempat penyebaran pertama Islam di wilayah Nusantara yang dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Persia. Kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera itu kerajaan Samudra, Linga, dan sebagainya. Kerajaan Islam di Sulawesi, terjadinya persinggungan antara orang-orang Muslim dari luar dengan masyarakat serta kalangan bangsawan. Itulah mulai muncul kerajaan bercorak Islam di Sulawesi, yaitu kerajaan Goa, Taro, Bone, dan sebagainya. Adapun pertemuan keenam yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Adapun nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Ampel, Gili, Derajat, Gresik, dan Sunan Mulia. Adapun pertemuan ketujuh yaitu peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Adapun Wali Songo sangat berperan penting dalam dakwah Indonesia sebagai pengajar dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Wali Songo juga berperan dalam berbagai bidang, baik bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang dakwah. Adapun pertemuan ke-8 yaitu peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren berperan sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam sekaligus sebagai pusat perubahan masyarakat melalui dakwah Islam. Pertemuan ke-9, Syekh Abdul Rauf Singgil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Pada umumnya, geralnya terkenal adalah Tengku Syekh Kuala. Adapun pertemuan ke-10 yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan pahlawan nasional di Indonesia sekaligus pendiri dari Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Adapun pertemuan ke-11 yaitu Ki Haji Hasyim Al-Asy'ar adalah pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Adapun pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia adalah tokoh perkembangan Islam di Nusantara sekaligus ulama fikih mazhab Syafi'i dan disebut juga sebagai haji besar. Adapun materi untuk semester 2
yaitu pertemuan pertama akan membahas tentang keteladanan tokoh dari sikap dan perilaku tokoh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu harus memiliki rasa cinta kepada tanah air. Yang kedua, kemauan untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, semangat pantang menyerah. Yang keempat, kemauan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Adapun pertemuan kedua yaitu budaya lokal. Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat seperti wayang, tari saman, jaipong, dan sebagainya. Adapun pertemuan ketiga yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia, yaitu banyaknya digunakan nama-nama Islam atau istilah Islam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu terciptanya adat istiadat yang bernuasakan Islam, terakhirnya kesenian bercorak Islam. Adapun pertemuan keempat yaitu membahas tentang melestarikan kebudayaan Indonesia, yaitu dengan cara mempelajari budaya lokal, mengikuti kegiatan budaya, menjadikan budaya sebagai identitas. Adapun pertemuan kelima yaitu membahas tentang tradisi Islam di Nusantara. Jadi tradisi Islam di Indonesia merupakan sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah setempat. Adapun pertemuan keenam yaitu contoh tradisi Islam di Nusantara. Adapun contohnya yaitu halal bin halal, sekaten, tahlilan, kupatan, dan sebagainya. Adapun pertemuan ketujuh yaitu membahas tentang tradisi Islam di Melayu. Adapun tradisi Islam di Melayu yaitu mandi balimau, yaitu mensucikan diri dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan selanjutnya yaitu tradisi Jarul Pacu. Adapun pertemuan ke-8 yaitu membahas tentang tradisi Islam di Jawa, yaitu memperingati kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, ritual, sekatan, dan gamelan. Adapun pertemuan ke-9 yaitu tradisi Islam di Bugis. Adapun tradisi Islam di Bugis yaitu Mapaci, yaitu mensucikan, tradisi yang dilakukan jelang upacara pengantin. Mabaca, yaitu ungkapan doa keselamatan bagi masing-masing leluhur keluarga. Adapun pertemuan ke-10 yaitu tradisi Islam Sunda. Adapun tradisi Islam di Sunda yaitu upacara mengandung 7 bulan atau tingkeban, upacara memelihara tembuni, upacara sunatan, dan sebagainya. Adapun pertemuan ke-11 yaitu tradisi Islam Minang, yaitu salawatan. Dulang adalah sastra lisan yang bertemakan Islam sesuai dengan namanya, makan bajamba. Adapun pertemuan ke-12 yaitu tradisi Islam Madura, yaitu salawatan dan perayaan Maulid Nabi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.